kembangin untuk tujuannya untuk memudahkan, intinya untuk memudahkan kita uh, melakukan charting di trading room kita gitu. Intinya untuk profit dapat profit lebih apa ya, lebih mudah. Ini kita mulai aja ya, udah Ya, 12. Saya langsung mulai. Mas Budi. Oke. Oke teman-teman, perkenalkan aku Randi Pratama Putra dari warungtrader.com, uh, co-foundernya warungtrader.com, sekaligus aku juga yang ngembangin komunitas Memo Trade Community. Nah, jadi warungtrader.com ini adalah wadah website ya, jadi wadah untuk kami mempunyai produk-produk gitu, tools maupun indikator ataupun EA ataupun kelas ataupun sinyal gitu. Di sini tuh ada banyak yang udah aku garap gitu, bersama tim. Ada indikator, EA, forex class, tools, sama sinyal. Gitu. Nah kita coba lihat dulu. Ini perkenalan website aja dulu. Nah nanti kalau teman-teman pertama kali buka website, itu ada request for demo. Itu teman-teman tinggal tulis nama, email, sama nomor WA. Nanti teman-teman dikasih gratis tools. Gratis tools untuk membantu trading teman-teman. Teman-teman tinggal bilang, nanti bakal dihubungin. Butuhnya apa sih gitu. Teman-teman tuh untuk memudahkan trading, gaya tradingnya seperti apa, lalu yang dibutuhkannya apa, nanti akan kita bantu untuk diakomodir berupa tools. Nah ini untuk EA, kita punya beberapa EA ya. Ada kurang lebih sekarang ada 5 yang udah running. Ada EA VPA, ada EA yang gold. Untuk ini yang pakai stop loss yang single shootnya ada Dream Forex. Lalu ada Hyper Reward, ini yang high risk high reward. Ini 1 tahun gainnya bisa sampai 150%. Ini high risk high reward banget. Lalu ada yang sniper VPA, ini menggunakan exponential moving average, ada simple moving average, sama weighted moving average. Lalu ada coming soon, ini ada wonderful EA, ini nanti bakal rilis. Nah di sini pun ada beberapa teman-teman yang udah join ya sama EA VPA, Mas Yudi gitu. Udah pernah join dan lagi running sampai saat ini. Nanti akan aku demonstrasiin nih gimana sih EA VPA itu seperti apa, cara opennya seperti apa, logikanya seperti apa, dan yang benar-benar expert advisor itu seperti apa gitu, yang asli itu yang dikasih file atau enggak, dan akunnya kita pegang atau enggak. Nah itu juga aku ingin edukasi gitu, ingin sharing gitu ke teman-teman pandanganku eh, terhadap apa ya, EA di Indonesia ya, khususnya ya saat ini yang beredar di Indonesia itu seperti apa. Nah ini untuk expert advisor. Lalu kita juga punya beberapa indikator, ada EMA Whitespace, ada Simply Assistant, ini untuk memudahkan teman-teman entry, pending order. Lalu ada Base Dashboard. Lalu ada ini untuk scalping, ada Super Scalper V1, ada Super Scalper, ini berbeda-beda. Lalu ada akun protector. Nah ini untuk menjaga akun teman-teman nih. Akun teman-teman tuh dijaga untuk stop outnya, marginnya gitu, itu dijaga oleh tools ini. Lalu ada candlestick pattern.
dan ada SND V1. Ini nanti kita bakal rilis yang terakhir. Nah, ini untuk beberapa tools ini cocok untuk teman-teman yang pengen scalping. Kayak candlestick pattern ini cocok nanti di next sesi gitu ya, di next Zoom. Mungkin aku akan coba untuk share caranya kita, pandangan aku untuk scalping gitu. Scalping itu bagus sih, seru gitu. Kalau karena ada aja orang yang suka scalping gitu. Ada yang suka set and forget, beda-beda. Nah, aku di sini bersama warungtrader.com dan komunitasku ingin merangkul semua gitu, semua orang, semua gaya trading itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya profitable, tergantung kenyamanan masing-masing. Gitu. Itu dari pandangan kita. Lalu ada tools dan sinyal. Di sini ada MIT. MIT itu adalah untuk aplikasi program untuk journaling. Nah, untuk kedepannya kita akan publikasi sinyal itu di MIT. Gitu. Jadi teman-teman yang pengen sinyal apapun, mau itu di forex, di saham, instrumen apapun, di sini masuk. Gitu. Nanti di situ sekaligus journaling, teman-teman udah nggak butuh Excel lagi. Teman-teman udah nggak butuh uh, tulis-tulis yang angka-angka gitu, tinggal input-input aja. Di sini dipermudah. Lalu ada direction navigator. Nah, kita juga ada copy trade dan sinyal terakhir. Untuk kelasnya, warung trader itu ada on demand training mentoring. Ini dikhususkan untuk novice trader yang baru belajar, baru terjun ke dunia forex. Gitu. Mereka akan diperkenalkan kalau trading itu ada banyak instrumen, trading itu ada banyak cara, ada banyak gaya gitu. Lalu jika teman-teman sudah menguasai basicnya, akan jika teman-teman mau akan kita arahkan untuk private mentoring. Nah, private mentoring ini yang spesial gitu. Nanti kalau teman-teman penasaran soal private mentoring, bisa japri aku atau nanti aku kasih kontak untuk info lebih lanjutnya. Nah, ini kurang lebih website kita yang bakal terus berkembang ke depannya dari warungtrader.com. Nah, di sini di bawah nanti ada kontak-kontaknya. Ada Mas Rian, Mas Jonathan, dan aku sendiri. Teman-teman bisa langsung aja search warungtrader.com. Nah, saat ini aku pengen sharing nih sesuatu yang buat aku bahagia nih. Karena baru ini aku baru belajar dan satu teknik yang aku rasa ini powerful dan ini eh, apa ya, tidak akan membuat bingung, tidak akan membuat bingung teman-teman. Nah, namanya adalah smart money concept. Smart money concept. Apa sih smart money concept itu? Kita langsung ke ini ya. Nah, smart money concept itu adalah kita berbicara soal the biggest and the smartest trader in the forex market. Who they are? Siapa mereka? Mereka adalah institusi. Institusi besar, bisa berupa company, bisa yang non komersial, government, bank gitu. Dan ada satu lagi yaitu disebut HNW atau HNW trader, high net worth trader. Itu trader individu tapi volume tradingnya itu sangat besar gitu. Mungkin orang yang ultra ultra kaya gitu, yang bisa menggerakkan candle gitu, impulsifnya dari sebuah market gitu. Nah, intinya adalah dari smart money concept ini kita harus
mengikuti gaya trading ya mereka yang smart money concept ini. Kita sebagai retail trader, modal kita hanya sebatas teknikal. Kita nggak tahu dalam market itu apa sih isinya gitu. Mereka tuh harga bergerak kemana dan dari mana gitu. Nah ini ada yang disebut lagi order flow. Nah itu teman-teman kalau belajar order flow, teman-teman akan tahu harga itu berangkat dari mana dan mau kemana. Itu salah satu teknik dari smart money concept. Lalu, nah ini siapa mereka? Yang sudah aku bilang tadi, mereka itu adalah institusi besar yang memiliki power untuk menggerakkan market. Gitu. Kalau bisa disebut bandar, mereka disebut bandar. Kalau di saham, bandar mall. Gitu. Nah, forex tuh aku udah pernah bilang mereka, forex tuh kayak sebuah samudra yang luas, sedangkan kita ini hanya ikan-ikan sarden yang kecil gitu, yang bergerombol banyak, yang saling mengikuti gitu, yang mungkin suatu saat di mangsa sama hiu gitu. Nah, hiu itu adalah institusi ini. Si institusi ini mereka mendapat profit dari men-stop out para trader retail kayak kita, seperti kita gitu. Nah, lalu apa sih sebenarnya smart money concept itu? Nah, trading yang sesuai dengan strategi dari institusi besar dengan perspektif smart money concept. Nah, jadi strategi kita itu following. Mau nggak mau kita harus following di market kalau kita mau survive. Jangan coba-coba kita melawan market, karena dari segi volume trading kita dibanding mereka itu jauh-jauh berbeda. Jadi kalau ya sama aja kayak bunuh diri gitu. Kalau kita coba-coba melawan market gitu. Dimakan hiu ya. Itu seperti apa ya? Ya spekulan lah. Gambler, gambling. Nah, gimana caranya mengikuti gaya trading mereka? Nah, aku sebut di sini adalah liquidity of market. Tanda-tanda atau jejak-jejak mereka, trail of the institution adalah liquidity. Nah, sedangkan di market kita nggak tahu nih, kita nggak tahu liquidity-nya itu ada di mana. Ya, kita sebagai trader belajar selama ini adalah bentuk candle. Selama ini kita belajar structure. Nah, itu bisa menjadi sebuah sign atau tanda, tapi kita nggak tahu liquidity-nya ada di mana. For make sure gitu. Untuk memastikan aja di mana sih liquidity-nya gitu. Apakah teman-teman sampai sekarang yang udah belajar structure, yang udah belajar base, masih bingung nggak? Base-nya itu ini bener nggak sih? Masih ada di benak kalau pikiran seperti itu, berarti ya kita belum benar-benar memfollow mereka. Nah, aku bersama tim di Warung Trader berusaha untuk membongkar hal tersebut. Kita mereview hal tersebut gitu. Kita mereview hal tersebut, liquidity of market. Gitu. Selama ini kita belajar supply and demand. Supply and demand kita udah tahu di mana di zone-zone tersebut adalah zone yang high liquidity. High liquidity itu berarti banyak sekali transaksi mau mau yang pending ataupun yang terjadi gitu di level harga tertentu. Dan ini kita sebutnya zone, bukan level harga. Kalau level harga itu bahasanya orang yang memakai support and resistance. Tapi kalau orang yang belajar liquidity of market, belajar imbalance, supply and demand, kita ngomonginnya zone. Karena kita ada threshold. Threshold itu batasan antara harga awal dan harga jadi dalam liquidity itu ada yang disebut harga awal, apa ya, kesepakatan lah, kesepakatan harga terendah dan tertingginya itu
Itu biasanya kita sebutnya ya distal sama proksimalnya. Nah, ini aku coba review sedikit. Nah, market itu bergerak selalu ke arah imbalance atau liquidity zone. Tujuannya untuk mencari equilibrium. Dan ini sudah paten di dalam teori ekonomi manapun. Gitu. Dalam sebuah market ada penjual dan pembeli. Tujuan mereka untuk mencari keseimbangan, harga keseimbangan. Nah, pantulan-pantulan untuk mengarah ke arah balance area itu adalah imbalance zone yang kita cari, supply and demand, gitu. Nah, supply and demand merupakan area liquidity di mana terdapat akumulasi order dengan volume tinggi. Nah, kita di sini masuk ke volume. Ini mungkin jarang teman-teman ya bahas soal volume di trading. Mungkin banyak yang bilang kalau volume is a fake, volume is a fake di market. Tapi aku bersama sama tim IT, kita mencari tahu apakah liquidity atau yang mempunyai volume tinggi itu bisa terbaca di market atau enggak. Nah, lalu hanya institusi besar, sang market maker yang trading dengan volume tinggi. Balik lagi, tujuan awal kita ingin memfollow si institusi besar ini. Makanya kita harus tahu di market itu yang liquidity-nya bervolume tinggi itu di level harga berapa, di zone yang mana. Gitu. Lalu kita sebagai trader retail akan lebih bijak jika mengikuti gaya trading mereka. Nah, gimana sih cara mengikuti mereka gitu? Gimana cara followingnya step by stepnya? Nah, pertama aku bakal lari ke brokernya dulu. Pasti permasalahan yang teman-teman pikirkan itu volume itu di broker itu terbaca emang atau enggak gitu. Nah, ini tergantung dari broker yang kita pakai. Pertama, broker yang kita pakai itu harus ECN pertama atau STP. Kenapa harus ECN? Karena level kita sebagai trader retail yang menggunakan jasa broker dengan PRECN, kita setara dengan institusi. Order mereka dan order kita dilempar ke liquidity provider yang sama. Jadi ordernya akan bertemu gitu di market. Kalau broker yang market maker, broker yang nggak lempar eh, apa transaksi ke LP, dia akan nahan, dia akan nahan, gitu. Nah, ini ada HNW trader, ada bank, ada broker. Nah, kita langsung trading di sini, dilempar ke ordernya dilempar ke liquidity atau interbank rates, gitu. Nah, kalau kita pakai trade broker yang menggunakan ECN, data feed yang dipakai oleh broker tersebut itu real dari market, gitu. Data feednya terpercaya, data feednya bukan manipulated, gitu. Nah, itu eh, salah satu step awal untuk kita mengetahui liquidity serta volume dengan tujuannya untuk memfollow si institusi. Gitu, kita ingin searah lah dengan mereka. Ya syaratnya kita harus menggunakan broker ECN dulu. Nah, volume yang terbaca di ECN broker adalah valid. Kenapa? Karena transparansi harga dan volume. Gitu. Kalau di broker ECN ada transparansi harga dan volume di sana. Nah, sebelum masuk ke auto investment trade, ciri-cirinya broker yang benar ECN, tapi kan banyak ya broker ya, Mas Randi, banyak broker yang mengklaim bahwa mereka itu adalah broker ECN, STP. Tapi kan kita nggak tahu. Oke, ciri-cirinya, ciri-cirinya adalah ada komisi,
di setiap transaksi. Pertama itu, lalu spreadnya relatif rendah. ICM, ICM itu udah pasti ECN, ICM. Lalu ada interaktif broker untuk saham. Lalu ada HF. Ada lagi yang aku tahu ada charter prime namanya. Itu ECN. Dan legalitasnya, regulasinya itu harus dipertanyakan bisa dipertanggungjawabkan. Mereka punya gitu. Ada yang nanya tuh Mas Ran, Boleh boleh Mas ya. Exness termasuk itu nggak? Exness. IC market itu Mbak dari aku yang pop up duluan, ntar ya aku buka di laptop satu misalnya. Exness tuh katanya. Aku nggak bisa, belum bisa make sure kalau access. Tapi aku dengar ya, nggak sih, aku nggak mau spill spill soal yang belum pasti. Tapi ada yang pernah bilang kalau Exness mengklaim dirinya market maker, aku nggak tahu. IC market udah pasti SCN, mereka lempar ke LP. Itu IC market lempar ke LP. Nah, ciri-ciri berikutnya, spreadnya itu fluktuatif, mengikuti kondisi market yang dinamis. Kenapa pas roll over subuh-subuh di Indonesia itu spreadnya melebar? Kenapa? Balik lagi, liquidity. Liquidity market dari institusi besar pada jam-jam segitu itu nggak ada karena mereka udah tutup, udah libur, udah pada pulang lah. Jadi spreadnya melebar. Kalau spread melebar artinya liquidity-nya berkurang di market. Kalau liquidity-nya lagi high, itu spread tight, ketat banget. Itu ciri-ciri broker ECN yang benar-benar lempar transaksi kita ke LP. Nah, kita masuk ke auto investment trade. Aku mau memperkenalkan ke teman-teman auto investment trade yang dimiliki oleh warung trader bersama Memo. Dengan average win rate on long trade-nya di atas 85%. 85% ini diambil dari data, nanti aku liatin ya data realnya. Nah, 85% ini untuk long, untuk shortnya itu di 75%. Nah, ini aku sebut EA, Expert Advisor, yang aku buat sama tim, menggunakan liquidity dan volume. Yang data feed-nya aku ambil dari broker ECN. Kita lihat ya, aku bakal sharing dari akun yang satu lagi. Oh, yang ini ya. Nah, ini adalah salah satu expert advisor kepunyaannya warungtrader.com, yaitu EA VPA, volume price action. Di sini nggak kelihatan indikator apapun, teman-teman. Nggak ada indikator lagging apapun. Dia murni ngebaca volume, liquidity dari SND. Liquidity dari SND. Nah, aku mau liatin ini salah satu akun kita. Awal trade-nya itu ceritanya gini. Akun ini dipakai trading manual.
awal depositnya itu $500. Awalnya $500. Nih, aku kasih lihat. Nah, ini yang SL, 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 SL merah-merah ini adalah trading manual. Advance-nya, depositnya itu awalnya bulan Juni. Pertengahan Juni dipakai trading manual, SL, 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 TP. Lalu pada akhir bulan Agustus, nah dia sempat vakum nih. Lalu pada akhir bulan Agustus memutuskan untuk menggunakan EAVPA. Bisa dilihat dari komennya ini berbeda. Kalau pakai expert advisor, ini akan berubah seperti ini. Ada Euro USD, AUD USD, beserta harga entry. Nah, kita short dari bulan Agustus, tanggal 31. Nah, ini udah pakai EA. Ini udah pakai EA dengan teknik yang volume price action. Jadi EA ini ngebaca volume dari data feed yang dikasih sama broker ECN ini. Di sini aku pakai hot forex. Nah, di sini akun 500 USD hanya dipakai 2 pair saja. Nah, ini EA-nya untuk teknik ketahanan modalnya dia menggunakan marti. Nah, sayangnya di Indonesia saat ini marti itu sangat-sangat tidak disukai karena yang ke permukaan, EA yang ke permukaan yang menggunakan marti, mereka tidak tidak memperhitungkan resiko dari martinya itu sendiri. Pertama itu. Ini aku bakal save reportnya selama dia pakai EA VPA. Ini udah di dalam VPS. Nah, dari 500 USD, akun ini bertumbuh sampai hari ini itu di 754 dolar. 754 dolar. Kurang lebih berapa persen ya? 50%. Ya, kurang lebih segitu. Ya, ini memang tujuannya untuk mencari profit dan ya yang aman aman aja gitu. Ini EA ini bisa, ada yang nanya, waktu itu ada yang nanya, Mas EA-nya bisa dapat 20% nggak sebulan? Bisa Mas, bisa. Tapi ya resikonya dirimu harus tahu kalau investasi itu kayak apa. Investasi itu risk dan reward itu searah Mas. Semakin besar resiko, semakin besar juga rewardnya, itu pilihan. Nah, EA ini udah banyak ya teman-teman yang udah join di webinar ini, yang udah ada beberapa yang udah join juga EA VPA-nya. Katanya Mas Yudi, Mas Ya, Fikri. ini ada yang nanya nih Mas Ran, DD-nya berapa persen? Oke. Kalau setauku yang di EA aku drawdown-nya ya 5 sampai 10% lah. Nggak nyampe 10%. Ya, Mas Yudi ya. Deposit 2000, sekarang akun aku sudah $306 profit. Nah, oke. EA ini drawdown-nya sih nggak gede, kecil. Drawdown kecil, kecil drawdown-nya. Nah, coba saya. Kalau ada yang mau ngelihat akunku, silahkan nanti aku kasih. Ya, Biar ada efek sebelumnya ya Mas ya. ada efek dulunya. Silahkan nggak apa-apa. Aku open kok, silahkan. Nah, ini data histori transaksinya.
data history transaksi dari EA VPA ini aku zoom. Saya ada yang nanya tuh Mas, kenapa ada minusnya? Oke, kenapa ada minusnya? Nah, kenapa ada minusnya? Karena ini EA averaging marti. Nanti aku bakal jelasin di chart trading view gimana cara kerjanya, oke, logiknya. Sekarang aku bakal kasih lihat dulu untuk reportnya. Ini tadi ada yang nanya, maksimal drawdown. Maksimal drawdown itu adalah, ini teman-teman harus tahu kalau di report MT4, maksimal drawdown adalah minus yang terakumulasi di akun historik. Misal, misal akun ini pernah floating di atas $50. Bukan berarti maksimal drawdown itu $50. Tapi ketika floating $50-nya dia kembali ke arah yang kita mau, which is itu profit, itu dia nggak kehitung drawdown. Tapi drawdown adalah akumulasi minus yang sudah terclose. Nah, ini sebagai wawasan aja untuk ngebaca reportnya. Lalu untuk sebuah EA nih, teman-teman kalau misalnya kemudian hari ditawarin EA, itu yang harus teman-teman perhatikan adalah profit factor. Profit factor ini adalah pembagi dari gross loss dengan total net. Dengan gross profit, Mas. Nah, untuk profit factor ini itu teman-teman harus di atas angka 1. Baru bisa disebut EA-nya profitable. Semudah itu kok baca EA. Ininya harus di atas 1. Lalu win rate. Nah, ini win rate untuk shortnya ini 83, untuk longnya ini 75% kuning. Nah, ini kelihatan ada spike di sini. Yang ini ya. Nah, ini waktu itu kena badai di Euro USD. Euro USD. Kena badai, akhirnya dia survive dan selamat. Ini ngeri banget, badai di H1 itu lumayan inilah. Tapi EA ini bisa mengakomodir badai tersebut. Karena dia mengandalkan liquidity of market. Selama di market ada liquidity dan harga tidak terperosok atau collapse, itu aman. Lalu di next berikutnya ini ada lagi kemarin di akhir bulan, kalau nggak salah dari November ke Desember, ini ada badai di GBP USD. Gitu. Ini di GBP USD. Nah, lalu kalau misalnya di Euro USD, apakah terjadi juga Mas badai di GBP USD atau yang lainnya gitu? Yang korelasi? Belum tentu. Padahal kan Mas pergerakannya sama. Kenapa berbeda? Karena EA ini ngebacanya volume, ngebaca liquidity SND dari setiap pair itu berbeda-beda. Ada yang qualified, ada yang enggak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan rules-nya atau programnya si EA ini, dia nggak akan open di pair yang lain meskipun dia korelasi dan harganya pergerakannya cenderung sama. Kalau liquidity-nya lagi high di EU, ya berarti dia opennya di EU. Kalau di dua-duanya, di dua-duanya. Gitu. Nah, ini untuk net profitnya hampir 300 USD. Ini dari bulan awal September, tanggal 1. Dari modal $500. Oke. Next ya. Untuk logiknya, aku bakal kasih lihat ke teman-teman. Ini bakal ngaruh ke salah satu indikator di TradingView yang aku pakai. Ini aku bakal review pertama kali di webinar ini selama aku trading. Aku pertama kali spill sama teman-teman. Kita close dulu. Kita masuk ke TradingView. Nah,
Ini adalah volume yang terbaca. Ini adalah liquidity atau volume yang liquidity lah. Aku sebutnya liquidity order. Aku sebutnya liquidity order. Gitu. Karena di sini tersimpan akumulasi order teman-teman liquidity itu. Oke sebentar. Yo, screennya pause ya. Nah, oke. Nah ini nih. Aku ulang ya dari awal. Wih, Ini adalah salah satu indikator yang aku pakai untuk sadis. aku trading. Sadis. Ini adalah liquidity order yang isinya ya dia berdasarkan volume. Kita tahu sendiri ya, efek CM itu kan ini ya, apa namanya? ECM. LP kan. Hmm. Jadi kita tahu datanya valid. Kita tahu datanya valid. Nah, liquidity ini chart daily ya. Bisa dilihat teman-teman, nanti aku jelasin warnanya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Nah, lihat garis biru ini. Ini Euro USD daily. Nah, awalnya dia adalah liquidity order buy. Lalu di break. Nah, ini disebut liquidity grab. Ini liquidity grab, lalu di atas dia distribusi. Nah, yang bawah ini namanya adalah mitigation. Mitigation itu adalah cara si institusi untuk mengambil liquidity grab. Dia berkali-kali ngambil liquidity order di situ. Nah, di sini dia di break beberapa kali. Di break dia jadi area supply liquidity-nya. Quick retest. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu kalau liquidity ini dia bukan berarti oh ini supply, oh ini demand. Ini bisa berubah-ubah liquidity itu. Gendernya bisa berubah-ubah. Nah, yang biru ini artinya adalah volumenya tinggi. Yang ungu ini volumenya rendah. Dan ini adalah satu-satunya indikator yang real time, teman-teman. Nggak lagging. Dia leading. Dia akan bergerak sebelum harga bergerak. Misalnya ini, liquidity ini ditembus, lalu dia pindah ke atas. Ini kelihatan garisnya. Ada garis horizontal dari area ini ke atas, dia pindah, lalu pindah lagi ke bawah. Karena kenapa sih kayak gitu, Mas? Nah, dari sini kita bisa tahu kalau market itu adalah bersifat adaptable. Kita sebagai trader retail harus memfollow gitu. Kita harus memfollow cara market bekerja. Jika marketnya liquidity-nya lagi ramai di sini ya kita follow ke sana. Gitu. Insya Allah kita survive. Nah, kalau yang volume kecil ini dia pantulannya tidak akan terlalu besar. Nah, yang hijau ini yang medium. Ini medium, ini yang biru ini volumenya high, yang ungu ini small. Dia akan cenderung pasti mantulnya di area liquidity. Dan yang biru ini areanya tahun 2018. 1 Mei 2018 baru kepanggil lagi 27 Agustus 2020 dan dia masih berlaku sampai hari ini gitu. Nah, ini Euro USD, coba kita ke GU. Nah, ini kita bisa tahu teman-teman di mana area yang valid, di mana area yang udah nggak valid. Areanya bisa berpindah-pindah. Ciri-cirinya liquidity yang bekerja, yang qualified itu dia cepat kepanggil di awal pertama. Kita udah sering belajar ya yang namanya quick retest dan itu work so well. Dan di akhir saat dia mendekati harga, akhirnya dia tersentuh juga.
Nah, liquidity ini yang kecil nih, yang kecil ini meskipun di break berapa kali, dia kesentuh di sini. Kesentuh di sini. Ini liquidity. Dan ini base-nya logiknya menggunakan volume. Nah, Mas Ran ini untuk daily aja atau gimana? Ini time frame-nya bisa diubah-ubah se sekeinginan kita. Kita pengen tahu volume di mana? Di daily, di H1, di M1, itu bebas. Aku sebutnya liquidity concentrate. Jadi konsentrasi liquidity-nya ada di mana? Kita coba di H1, kita klik aja 60. Nah, dia akan serewet ini. Ush. Nah, ini liquidity di USD JPY saat ini. Dan dia, nah, jika teman-teman penasaran, nanti aku akan spill caranya gimana sih untuk lebih dalam, lebih advance caranya trading menggunakan liquidity concentrate ini, gitu. Jadi logikanya gini, kalau aku selalu pakai analogi, analogi aku adalah jika misal yang warna biru muda ini adalah warung ya, aku analogiin ini adalah warung, warung A misal, yang warung A. Yang warna hijau ini adalah warung B. Nah, di sini terdapat eh, kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, tapi volumenya lebih besar di warung A. Otomatis harga deal di warung A karena dia volumenya lebih besar. Yang warung B dia ketinggalan. Gitu. Ini hanya jika dan hanya jika volumenya berdempetan. Gitu. Ada apa ya, kayak perseteruan gitu loh. Namun kalau liquidity ini berdiri sendiri, berarti semua deal harganya di situ. Kita coba cari lagi. Nah, kayak gini-gini, ini akan selalu mantul di areanya. Nah, ini jauh banget teman-teman zone. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, liquidity ini berlaku itu bukan hanya di candle ini doang, tapi kita lihat dari mana sih asalnya. Gitu. Oh, asalnya dia dari sini. Dari sini ada zone, ada jejak ya disebutnya. Lalu dia ditembus, dia memantulkan harga di sini berarti itu bukti ada liquidity. Nah, kenapa Mas kok bisa mantul lagi di sini? Nah, ini eh, nyambung ke indikator yang kedua. Aku sebutnya liquidity order atau bank order. Ini aku matiin yang liquidity yang ini. Nah, ini kelihatan ada titik-titik ya. Ada dua titik-titik, yang hijau dan yang warna merah. Nah, yang hijau itu disebut liquidity order buy, yang merah itu liquidity order sell. Jadi indikator ini hanya men-spill dua area, satu untuk di mana kita jadi buyer, yang kedua di mana kita untuk jadi seller. Cuman itu doang. Nah, untuk selanjutnya, kenapa Mas kok ini di break ya? Ini kan padahal buy. Ini padahal buy. Berarti di atas di sini itu ada liquidity sell yang lebih besar, yang lebih kuat. Ada volume yang mendorong harga ke bawah lebih kuat, lebih jauh. Gitu. Makanya order yang di bawah, yang di time frame kecil,
itu otomatis violated. Nah, itu yang disebut violated gitu. Kita coba ke PREU lagi. Nah, ini itu disebutnya liquidity order atau bank order, teman-teman. Nah, bank order ini dia selama dia di break, dia dan masih ada, dia masih berlaku gitu. Ini berbeda dengan yang selama ini kita pelajari, konsep yang kita pelajari tentang supply and demand. Ini termasuk supply and demand, teman-teman. Termasuk supply and demand, eh, apa ya? Bagaimana kita memahami karakter, apa bukan karakter, apa psikologi market, psikologi market. Bagaimana cara institusi bekerja dan bagaimana cara mereka men-stop out para retail trader. Jangan sampai kita eh, ya ikut terstop out gitu. Ya aku bakal cari. Nah, ini ada yang tadi ya, the setup. Di sini ada liquidity order sell, dia di break, lalu dia masih masih ada nih. Ini disebutnya adalah breaker block. Ini disebutnya breaker block. Nah, aku coba kasih gambar. Ada dua jenis. Ketika harga membentuk swing high, lalu dia membreak struktur, aku sebutnya apa ya? Ya, kayak petir gitu ya ini ya. Sebentar. Nyolok. Nah, lalu dia mantul di sini. Di sini ada liquidity order, liquidity order buy. Nah, ini disebutnya breaker block karena dia membentuk swing high dulu gitu. Lalu di atasnya dia akan kemana harga selanjutnya bergerak gitu. Karena dia membentuk swing high, dia akan mantul lebih jauh. Jauhan, dia akan membreak struktur lagi. Dia hanya retracement. Pernah dengar soal KML kan ya? Nah, ini KML. Sini. Nah, ini disebut breaker block. Lalu ada yang disebut mitigation block. Bentuknya seperti ini. Dia file gagal membentuk swing high. Dia gagal membentuk swing high, lalu drop, lalu semakin drop. Nah, yang ini yang satu membentuk swing high, yang satu gagal membentuk swing high. Nah, di sini kita tahu trennya bakal kemana. Itulah pentingnya kita belajar soal order flow, harga bakal kemana, dari mana. Kita harus tahu. Penting untuk tahu kalau kita mau follow para institusi. Itu karena mereka trading menggunakan order flow. Order flow itu dilihatnya dari mana, Mas? Itu kita lihat dari time frame yang lebih besar. Gitu. Karena power mereka di time frame lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat. Makanya jangan jangan salah paham kalau misalnya di H1 kita trading di H1 itu pasti apa ya? Sering kena SL atau apa ya? SL-nya kejilat gitu. Karena di H1 di time frame kecil itu banyak liquidity yang tadi kan bisa dilihat ya. Banyak banget liquidity-nya dari spill dari indikator ini itu. Oke, sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Ini banyak yang mau nanya. Ada banyak chat aku nggak lihat. Apa tools ini dijual? Oke,
Yes. Cara mencari liquidity concentrate di MT4 gimana ya? Misalnya di TF Daily, oke, kita berangkat ke MT4 ya. Cuman sebelumnya ini chargernya belum nyolok. Sebentar ya. Nyolok dulu ya. Ini chargernya. Wait. Eh. Uh. Ini aku zoom. Pertanyaannya aku lihat pertanyaan dulu. Boleh. Oh ya, ini yang nanya ya. Boleh tahu Pak itu minusnya kenapa? Yang tadi AI. Karena Marty itu kan jika dia averaging beberapa kali, dia open beberapa level, misalnya levelnya sampai level 4 gitu. Dia buy di demand, tadi itu kan menggunakan volume supply and demand. Dia misal open buy di demand pertama, ketembus, dia open lagi di demand berikutnya dengan jarak minimal itu 30 pips teman-teman di H1 untuk EA VPA. Nah, ketika ketembus lagi, itu kan floating minus ya. Floating minus ketembus lagi di open ketiga, dia mantul. Dia mantul, tapi dia nggak akan ngejar take profit di open yang pertama. Close option untuk close-nya itu ketika harga akumulasi $1 profit. Makanya open pertama, open kedua itu pasti minus close-nya. Tapi open ketiga itu profit dan mengcover minus yang open pertama dan open kedua. Gitu. Kalau terjadi averaging seperti itu untuk Mas Vicky Ariski. Historinya dimunculkan Mas, bisa dilihat. Kalau ada yang mau spill ininya, aku adanya di FX dulu. Kalau ada yang mau bisa chat. Mas Ran, Ya, mungkin ada yang mau nanya nih, indikator ini hanya untuk instrumen forex kah atau bisa untuk instrumen lain seperti kripto dan saham? nah ini bisa di semua instrumen teman-teman. Di sini ada yang trading saham. Ayo kita buka saham. Ini Mantap. aku masih di trading view ya, sebelum ke MT4 ya. Kita coba apa? BBCA. BBCA. Nah, ini BBCA. Nah, kelihatan teman-teman volumenya di mana. Mantap. Nah, untuk di saham, kita jangan main volume H1. Kalau mau kita main panjang di saham, kita minimal main di H4 atau daily. Aku coba buka daily. Nah, ini ya untuk BBCA. Kelihatan dia volumenya tinggi di tengah untuk liquidity-nya. Liquidity-nya dia penuh di tengah. Oh, ini chart. Nah, pas di tengah, di sini ada liquidity order juga. Liquidity order dari yang sell dan di break. Dia nge-break structure pertama. Ini udah confirm banget. Dia nge-break structure, nge-break CWS ini, lalu dia nge-break volume ini, lalu dia nge-break liquidity order sell, nanti dia confirm up. Apalagi ditambah dari bentuk candlenya yang ada gap, ada doji, berarti di sini high liquidity. Candle doji itu tandanya high liquidity. Ke BBCA. Nah, yang lainnya dia numpuknya di bawah, jauh di bawah. Lalu ke apa ya? Ke gold.
yang lain dulu ya. Bisa dibuka. Kenapa ya? Nah, cara pakainya sih gampang. Cara pakainya gampang teman-teman. Kalau mau main pendek misalnya di ini Bitcoin kan jelas ya. Ada drop, base drop, rally apa? Layoutnya Panjang. panjang banget, layoutnya nge-break structure ini. Lalu ada volume tinggi. Nah, di sini ada volume yang berdempetan. Volume yang kecil yang warna ungu dan medium yang warna hijau. Nah, otomatis yang menang adalah yang hijau. Meskipun yang ungu ada over harga untuk sell di yang lebih tinggi. Tetapi kalau volumenya kecil, tetap yang menang di market adalah yang volumenya besar. Lalu dia break apa kembali downtrend, mantul lagi di area yang sama, tapi dia ada nego-nego harganya di bawah sedikit, turun lagi, seperti itu cara kerjanya. Nah, ini untuk di MT4. Ini untuk liquidity concentrate. Nah, ini untuk liquidity apa namanya liquidity order. Aku coba replay. Nah, ini kan di break ya. Ini ada liquidity order buy. Yang warna hijau dia di break. Dia nge-break structure ini juga. Lalu kita play. Muncul langsung ke panggil. Bentar dong. Nah, di sini langsung dia muncul ada liquidity order sell. Dan harga cepet-cepet kembali ke sana. Siap Untuk entry ya. untuk drop yes. Dan dia punya kalau liquidity order itu dia ada yang namanya average price. Average price itu adalah harga rata-rata dari zonnya lah. Dari zone si liquidity-nya. Mostly harga rata-rata itu yang diambil. Jadi kita bisa lebih sharp entry kalau teman-teman kalau mau RR-nya lebih bagus bisa ngambil dari average price sampai atas. Dan ini memakai indikator ini TP-nya bisa TP TP 20 10, sampai 10. minimal TP 5. Kalau nggak kena spread. Nah, ini ada di atas, dia ada order yang nungguin di atas. Dia break structure. Ini konsep flip. Di BPGPY di sini, ini ada quick retest. Kayak gitu, semudah itu. Nah, pakai indikator ini tuh enaknya dia munculnya cepat. Misal harga lagi di sini, dia ngebreak yang apa namanya? Pertama dia work di sini. Di sini work sekali, tapi nggak jauh. Lalu dia ngebentuk lagi liquidity order buy. Terus ke atas. Dijemput lagi liquidity order buy. Se-sharp itu. Ini sekali up, di break dua-duanya. Harga ngambil liquidity grab di bawah. Lalu dia continue up. Itu cara institusi bermain di market. Nah, Mas Ran yang liquid nanya teman. ya. Tuh liquidity-nya tuh. Toolsnya bisa dapat di mana tuh? Toolsnya bisa ke website yang pertama mas, ke warungtrader.com. Atau bisa chat aku nanti di Telegram atau di WhatsApp, bisa chat nanti aku spill nomor aku. Nih, yang mau nanya-nanya bisa ke nomor itu, bisa WhatsApp. Biar nanti aku jelasin untuk caranya lebih dalamnya, untuk cara tradingnya kayak gimana gitu. Dan ini di semua instrumen bisa ya. Mau di ini nih di kripto apapun itu bakal kebaca. Oh, liquidity-nya bakal kebaca.
tinggal disatuin liquidity concentrate dengan liquidity order, kita satuin di situ. Itu high probability-nya. Kayak gini, ini TP-nya sangat-sangat jauh. Ini aku matiin satu. Nah, misalnya, ini aku replay. Nah, di sini ada break structure. Ini udah confirm downtrend. Dia fail to up ya. Dia gagal untuk menembus si liquidity sell, berarti dia confirm downtrend. Lalu kita lihat liquidity concentrate-nya. Konsentrasi liquidity-nya tuh di mana sih Oh, di sini, Mas. Kenapa di situ? Karena di sini liquidity-nya menumpuk ada 3 level. Pertama yang biru muda, yang ungu, dan yang hijau. Dia berakumulasi di satu area. Beserta ada liquidity order di sana. Kita coba play. Nah, langsung draw pertama sekali, mitigation 2 kali, dan langsung drop gitu TP aja. langsung Dan TP. dia ngejar liquidity yang di bawah, liquidity concentrate yang di bawah. Ini zone-nya bisa kelihatan. Nah, di sini ada zone. Nah, kelihatan di sini ada liquidity order juga. Yang ini. Nah, ini teman-teman bisa dapat TP berapa? Untuk cara ngitung si proximal distance-nya gampang. Mudah aja. Teman-teman bisa pakai base, atau teman-teman yang udah belajar base bisa. Oh, di sini tuh ada ini, Mas, ada apa namanya, professional zone. Professional zone itu terbentuk valid kalau misalnya dia udah break structure. Nah, ini TP berapa, teman? Ada liquidity order, ada liquidity concentrate di situ. Itu probability-nya tinggi banget. Itu cara pakainya untuk yang di trading view. Nah, sekarang kita langsung, aku pengen liatin yang di MT4. Aku mau spill sesuatu yang di MT4. Stop dulu. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, teman-teman ya. Ini kan tadi di ini ya. Halo Mas Randy, Ya, Nah, tuh mau nanya. tanya dikit boleh ini. Mas. Tadi coba balik ke itu deh, ke yang Ke trading view. trading view deh. Oke, sebentar. Nah, Oke. kalau yang liquidity ordernya itu hijau itu bukannya untuk buy ya? Ya, Nah, kalau terus tadi kan ada liquid yang concentrate-nya itu muncul tuh. Ya kan tadi kan Mas Randy bilang kalau ada dia bertumpuk di situ, terus ada liquidity order itu high probability, ya. ya kan? Nah, sedangkan di sini liquidity ordernya hijau gitu loh, Hijau ya. iya kan? Oke. Kalau kalau hijau kan tadi kalau hijau itu kan buy kan biasanya. Bye, betul. Mm-mm. Nah, ini yang aku sebut tadi tuh yang di pair apa ya, aku gambar ya. NU gitu ya. Bentar. Tadi pair apa ya? Tadi tuh ini ya. Apa namanya? Crypto. Ini ya. Sebentar. Nah, Di euro inilah kan. contohnya, contoh yang lain ya, hampir sama. Maksud Mas Joseph kan, kenapa dia mantul untuk selnya di liquidity order yang hijau ya Mas ya? Mm-mm, mm-mm. Oke, nah di liquidity order itu ada yang disebut dengan mitigation dan breaker block. Oke. Breaker block itu cara cara menentukan market mau kemana, gitu. Ketika Oh.
Nah, ketika liquidity, nah aku kan tadi bilang liquidity ini adalah multi gender, Mas. Mm. Dia bisa berubah, dia adaptasi. Order institusi itu bisa berubah dari sell ke buy itu secara tiba-tiba. Oke. Hanya banyak yang ke stop out tuh di situ. Nah, ketika si liquidity order yang hijau atau yang buy ini dia ke break, dia akan berubah menjadi sell setup. Kayak ini ya. Di sini liquidity orders buy-nya ada di candle yang panjang ini. Mm-mm. Dia di break, lalu dia jadi sell setup. Selama dia masih ada, dia jadi sell setup. Gitu. Dan dia langsung drop ke bawah. Nah, Ini kan kalau kondisi yang kayak gini gimana nih? Ini kalau contoh kayak Bitcoin deh. Nah, ini berarti yang high probability itu yang atasnya berarti. Itu kan ada yang merah, ada yang hijau ya, tuh. oke. Jadi kan sebelumnya harganya seperti ini. Nah, sebelumnya seperti ini Mas harganya. Hmm. Di sini ada liquidity order untuk sell juga. Hmm. Merah. Dia sudah hilang nanti ke depannya dia hilang. Coba aku play dulu. Sentuh, sentuh lagi, drop. Lalu dia muncul lagi liquidity order sell yang lain di pivot yang ini. Drop lagi. Nah, gitu. Reaksinya berarti ada di si apa yang namanya? Liquidity order sell ini. Ini kelihatan ya? Tadi itu ya. Kelihatan nggak Mas? Iya, ya, Ini kelihatan. yang merah-merah ini nih. Hmm. Nah, Hmm. nah, gitu. Nah, Nah, terus kenapa Mas? kalau Gimana? sorry, terus kalau seumpama itu kan udah hilang ya garisnya ya. Iya, Nah, terus di kemudian hari dia akan bisa muncul lagi nggak? mostly enggak. Enggak ya. Ya, Dia hanya meninggalkan jejak. bekasnya aja gitu ya, jejaknya aja gitu ya. Ya, Bahwa di situ pernah ada liquidity order gitu ya. betul. Liquidity order dari institusi. Ya, ya. Nah, kenapa mereka kebanyakannya di pivot-pivot, Mas? Logikanya gini, institusi ingin untung yang sebesar-besarnya. Mereka ingin menjual di harga setinggi-tingginya, ingin beli di harga serendah-rendahnya. Logikanya sesimpel itu. Nah, kenapa Mas kok ini ke apa namanya? Kelebihan. Nah, di sini kan liquidity order. Ada liquidity order. Di sini juga kebaca liquidity order. Mas, kalau aku pasang di situ kena stop loss dong. Nah, makanya buffer itu penting. Hmm. Di sini banyak liquidity, ada liquidity. Di sini ada liquidity grab, aku bedain warnanya. Hijau. Di sini ada yang namanya liquidity grab. Oh, Ini tujuan institusi untuk men-stop out para retail trader. sharp entry ya itu ya. Ya, hanya kita pakai bantuan dari liquidity concentrate. Oh iya, kelihatan. Ya, di liquidity concentrate ini kenapa disebutnya concentrate? Karena ada liquidity yang tidak terkonsentrate. Gitu. Di market itu ada liquidity yang apa ya? Kalau bahasa Sundanya hampos, pos opong gitu. Ada yang penuh gitu di satu level zone harga. Ngumpul lah di situ ya, Iya, akumulasi, ngumpul. akumulasi. Itu dan ini berlaku di semua market, semua instrumen, saham, kripto. Gitu. Nah, untuk yang liquidity concentrate ini hanya tersedia di TradingView. Kalau yang liquidity order ini, aku bersama Warung Trader membuat di MT4. Nah, kan Mas kalau ini butuh bantuan liquidity concentrate. Kalau di MT4 bantuannya apa? Oke, sekarang aku mau spill yang di MT4. Oh ya, by the way, thank you Mas. Oke Mas, sama-sama.
untuk yang di MT4 share screen dari laptop ini. Teman-teman yang join nggak usah, mungkin ada yang masih baru kali ya Mas Ran ya, Ya, masih bingung. Nanti kita mungkin ada live trading yang berkala, jadi teman-teman bisa belajar. iya boleh Pak. Boleh, tinggal japri aja mau Mau apa kapan? bukan. Mas Jonathan boleh tinggal teman-teman yang di sini masuk dulu ke warungtrader.com. Di bawahnya ada 3 kontak, di situ bisa tanya-tanya yang soal webinar kemarin, misalnya aku pengen belajar ini Mas, pengen lebih tahu tentang liquidity order Mas, gimana cara dapatnya, gimana cara belajarnya. Kita nggak akan semata-mata ngasih indikatornya doang, kita pasti ajarin gitu. Nanti kita buat Jadi sampai grup. sampai ahli pakai indikatornya ya Mas Ran ya. Iya dong, harus kita harus mastery. Nah, ini yang di MT4 itu ada yang namanya nah, ini pair apa ini? Nasdaq. Aku trading Nasdaq pakai indikator ini yang tadi. Dan ini sama, teman-teman bisa buktiin. Nah, di sini ada liquidity order buy, dia ke panggil beberapa kali. Dan ini daily ya. Daily. Berapa Nah, pips? cara ya. Berapa pips itu? Ya, sharp entry. Ini berapa pips doang yang tadi. Nah, cara bantunya gimana? Nah, ini kita ada indikator pivot and control. Nah, ini advance nih, teman-teman. Ini lumayan advance. Cuman aku kasih tahu batasan lah. Ini sebagai batasan kita memfollow institusi institusi ini gitu. Si institusi ini. Jadi di area hijau ini, kalau aku klik PAC ini, PAC ada yang large, ada yang small. PAC itu adalah pivot and control. Pivot and control itu adalah lantai dan atap dari market saat ini. Gitu. Jadi kalau kita nyalain, kalau harga sudah menyentuh area merah, kita udah nggak bijak lagi untuk menjadi seorang buyer. Nah, kalau harga sudah menyentuh area hijau, kita sudah tidak bijak lagi untuk melakukan sell. Gitulah simpelnya. Ini sebagai batasan diri. Dan ini di daily. Kalau kita mau trading di H1, nyalainnya yang small untuk pivot and controlnya. Jadi kita tahu, kita pindah ke H1, oh di sini area sell-nya. Area sell batasannya aku nggak boleh. Berarti aku nggak boleh nge-buy lagi. Order flow-nya, harga baru menyentuh pivot and control, baru menyentuh atap, order flow-nya dia berangkat dari atap menuju lantai, gitu logikanya. Dan pivot and control ini akan berlaku terus. Ini kalau di chart di H4 bisa berbulan-bulan, dia bakal mantul di situ terus. Tapi mantulnya jangka panjang, dia turun sedikit-sedikit, naik sedikit-sedikit kayak gitu. Dia menjaga kestabilan harga dari pair tersebut. Gitu. Nah, di sini dinyalain untuk share liquidity ordernya. Nah, lihat ya, ini kan harganya order flow-nya baru menyentuh area pivot, area atap lah ya, di daily. Berarti kita nyari setup sell. Setup sell-nya dari mana, Mas? Kita nyalain, ini klik di sini ada tulisan order block, kita nyalain, kita cari yang namanya yang tadi, yang kayak di MT4 itu, yang liquidity order sell, yang warna merah. Oh ada Mas di sini Mas, dan udah kepanggil. Cara operasinya gimana Mas indikatornya? Nah di sini ada tools yang kotak di pinggir ini. Kalau teman-teman trading menggunakan alat bantu ini, teman-teman disediakan batasan pertama, yang warna merah besar ini, batasan diri, kapan kita sell, kapan kita buy, biar kita tahu order flow-nya. Lalu kita disediakan juga zone-nya.
sharp entry-nya. Tinggal diklik, langsung masuk harganya ke sini. Untuk distalnya berapa, untuk proksimalnya berapa, dan resikonya teman-teman bisa tulis mau berapa persen, mau pakai dolar, TP1, TP2, TP3, atau mau di custom, mau TP 1,5 boleh. Lalu tinggal diklik calculate. Nah, di sini ada merah, biru, hijau. Untuk merahnya ini untuk stop loss, biru ini harga entry, hijau ini untuk take profit. Nah, tinggal di place order, place order, place order. Kayak gitu. Nah, untuk settingannya, jadi teman-teman bisa custom ya. Untuk buffernya teman-teman mau manual. Misalnya teman-teman selama ini pelajari untuk buy buffernya 5 pips. Untuk proximalnya ditambah 2 pips. Untuk sell buffernya misal 7 pips. Itu untuk manual, ditulislah di bawah. Untuk pakai daily ATR boleh, mau berapa persen dari daily ATR itu terserah teman-teman. Kita ada 2 opsi untuk buffer. Simple cara pakainya. Nah, di sini ada karena sekarang hari libur jadi nggak bisa place order. Nah, di sini udah kejemput. Ini Nasdaq Daily H1. Coba pair lain. Nah, kalau harga lagi di merah gini, berarti kita nunggu dia untuk nah, dia kan lagi di area merah nih. Kita matiin dulu. Nah, di sini ada nih. Ini udah ke hit. Udah ke hit 2 kali malah. Lalu dia di break. Nah, di break, setelah di break ini, selama area yang masih ada, berarti dia berubah menjadi liquidity order buy. Kayak gitu cara kerja. Nah, gimana Mas kalau ada dua kayak gini, Mas? Kalau ada dua kayak gini, ini kan liquidity sell yang di break, sama ada liquidity buy yang fresh nih, Mas. Ya, logikanya kita pengen beli di harga yang paling rendah dong. Kita klik yang liquidity buy yang masih fresh. Karena untuk supply and demand itu freshness atau ya ya apa ya? Zone yang belum kesentuh itu penting banget peranannya. Nah, ini juga ya. Ini bertahannya berapa lama? Ini tadi di TradingView ada. Nih, selama dia yang merahnya masih ada, dia akan selalu mantul di situ. Gitu. Nah, kalau market kayak gini, dia lama banget ya. Ada di area merah yang gede ini biasanya marketnya itu nggak kemana-mana harganya. Dia nggak ada apa ya, nggak gerak aja harganya. Kalau aku biasanya carinya harga yang udah lepas dari yang hijau ke yang merah besar, baru dia volatile kayak gitu. Nah, ini di audit CHF ini kan ada ya, tinggal diklik bawahnya, ini kan udah kepanggil ya up. Di sini ada untuk area sell, tinggal diklik mau TP berapa, TP3 atau TP5, tinggal diklik 5 boleh. Terus ini yang ini satu. Mas Ran, Ya, kalau misalkan kita live trading cari cuan bareng-bareng gimana? cari cuan bareng-bareng. Biar ngeliat indikatornya kerjanya. Super apa? Gimana nih teman-teman, mau ngeliat nggak ntar? Aku sih balikin lagi nih ke audiens. Kalau memang, ayo Pak, kita tes nih indikatornya bagus apa enggaknya, akurasinya, sambil belajar. Boleh ayo. Kita mau trading apa? Biar seru-seruan, asik-asikan nggak apa-apa, yang ngerasain. Ya, boleh Mas. Forward test betul Mas Yuris. Kayaknya seru, habis siapin kopi, kita langsung trading bareng. Nah, ini kelihatan ya tuh. Wis, Harga cakep. nggak? Nah, ini harga nggak kemana-mana. Harga mantul ke atap, ke lantai, ke atap, ke lantai, ke atap. Gitu ya terus.
Ini kayak ini nggak sih kayak apa namanya yang dibilang eh, curve, Curve, yes. betul ya? Tuh. Ya, ya. Pivot and control, maksudnya pivot and control adalah ini adalah pivotnya dan ada sebelah kirinya ada yang mengontrolnya. Nah, ini yang mengontrol ujungnya. Jauh ya makanya. Ya, dan ini berlakunya sangat-sangat lama, Lama. lama. Harga di situ-situ terus. Bisa Nah, tektokan ya ini ya. ya, ini tujuannya untuk mengetahui order flow. Karena pertama, kalau mau tahu institutional flow, kita harus tahu eh, jangan sampai salah ngikutin gitu. Oh, mereka baru habis dari sini, berarti kita harus ke bawah. Oh, Sa- mereka lagi di lantai, berarti kita harus ke atas. Sesimpel itu trading. Makin mekanikal ya tradingnya ya kalau pakai ini ya. Ya, tuh. Ini area kontrolnya dia di situ-situ aja. Lama buat ditembusnya kalau area kayak gini. Sayangnya nggak bisa buat saham Indonesia ya kalau di MT4 ya. Ya, sementara belum bisa untuk di MT4. Padanya dia Trading view. prefer sama saham luar. Tapi bisa pakai di trading view yang tadi ya Mas Ran ya. Ya, untuk yang saham bisa pakai yang trading view tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman ngambil area ini toh, ini bisa untuk jangka panjang tapi Oh. tuh. Wah, berapa pips? Sejauh banget. Ini 800 pips. Buset. Sedap. Jadi kita tahu sub entry-nya di mana. Ini untuk di MT4. Nah, kalau bagi teman-teman nih, kenapa sih Mas nunjukin hal ini? Karena aku senang, karena aku bahagia, aku bisa apa ya, membuat hal ya kayak kayak gini aku mau. Karena selama ini aku belajar trading, aku trading gitu ya. Ada banyak pertanyaan di benakku gitu. Dan aku pun mengakomodir dalam hati aku pertanyaan-pertanyaan teman-temanku yang pernah ikut kelas. Kenapa ya areanya kok nggak work padahal bagus gitu? Kenapa ya areanya banyak pertanyaan kenapa gitu? Kenapa trading masih banyak pertanyaan kenapa? Kalau masih banyak pertanyaan seperti itu kan ya wajar sih, memang masih belajar. Cuman kita kan trading pengen tenang ya, pengen enjoy. Wah, jadi kita tahu pas lihat chart itu kita udah tahu harus mau ngapain. Oh di sini, udah top gitu. Very true Mas Tadi. Thank you Mas Ferry. Jadi balik lagi psikologi kita juga gitu. Jangan merasa sendiri kalau trading. Aku diajari mentorku gitu. Aku diajarin salah satu mentorku yang hebat gitu. Jangan pernah merasa apa trading itu kita sendiri. Banyak tanya, kita harus banyak explore gitu. Jangan tertutup sama hal-hal yang baru padahal sudah ada dari sejak lama. Kayak gitu. Dan bagi yang masih baru, nggak usah terlalu minder ya. Kita juga akan bantu bantu belajar sampai dari awal ya Mas Ran ya. Iya, Aku pun juga sejujurnya sih banyak belajar dari Mas Ran dari awal. Dan sudah aku coba yang trading view itu untuk saham ya. Dan itu works. Luar biasa hasilnya. ya untuk saham ya. Mm-mm, betul. Sangat Ya, membantu di sekali saham. lah mekanikal lah. Menambah PD lah untuk entry. Betul. Meskipun saham sama forex beda liquidity providernya, tetap ada yang mengatur market itu pasti ada the big guy-nya. Mau di market mana pun. Gitu. Market laptop the big guy-nya siapa? Kan ada banyak. Mereka yang mengatur harga. Merek-merek baru pasti pada ngikutin mereka. Itu logikanya. Dan harapan kita sih event-event seperti ini kita akan rutin ya Mas Ran ya. Ya, Webinar, terus ada nanti offline, nanti ada webinar ya. Sebulan sekali kita akan usahakan ada. Dan doain aja teman-teman. mm, Nah, untuk gimana sih teman-teman kalau misalnya mau pengen dapat indikator ini nah gitu ya. gimana tuh?
Ya balik lagi teman-teman klik dulu ke website kita. Aku buka dulu ya. Kali aja ada yang baru gabung. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Warung Trader. Rumah Trader yang baru buat. Nanti bakal banyak edukasi di sana. Ya, nanti Aku kita akan merambah ke kita YouTube. share edukasi di Ya, Warung Trader tentang saham, kripto, dan forex ya Mas Ran ya. iya. Nah, teman-teman masuk ke web kita di warungtrader.com. Nah, untuk tools tadi, untuk VPA itu konsisten, teman-teman. Pakai volume konsisten di 10 sampai 13% per bulan. Gitu. Nah, untuk semua produk ya, aku mau, kenapa aku menghargai gitu, memberikan harga untuk si produk-produkku karena aku pun menghargai timku, IT ku. Aku ada tim, aku ada IT. Kita kerja keras semuanya. Kita semalam suntuk beberapa minggu, beberapa bulan brainstorming terus mikirin gimana caranya supaya apa yang ada di benak kita itu terrealisasi. Apa yang teman-teman butuhin itu bisa ada di depan mata gitu. Aku pengen berusaha itu terjadi. Nah, untuk toolsnya itu teman-teman bisa WA dulu ke sini, ke Rian, ke Jonathan Torandi. Mas, misalnya aku mau dapat yang di TV dong, atau aku mau dapat yang di MT4 dong, atau aku mau EA-nya dong mas, gitu. Nah, EA-nya sendiri itu kan selama teman-teman, kalau misalnya teman-teman belajar trading, gitu, atau teman-teman masih belajar tapi teman-teman pengen mendapatkan profit, bisa pakai EA VPA. Toh metodenya sama gitu. Cuman di otomasi aja gitu. Itu untuk EA. Untuk kripto bisa di MT4 dan TV Mas. Yes, betul Mas Yudi. Untuk kripto bisa. Di MT4 ada kripto, komplit kok di HF. Aku pakai HF. HF ECN. Ya, teman-teman di sini juga pasti banyak yang pakai HF kayaknya ya. Udah pada kenal. Gitu. Nah, jangan pilih broker juga jangan salah. Kalau misalnya teman-teman trading menggunakan liquidity atau volume itu broker penting teman. Karena data feednya itu harus real market bukan manipulated. Gitu. Dan kalau membeli suatu produk yang bagus, ya biayanya dibayar dari mana Mas? Ya dibayar dari market nanti. Market yang membayar ya Mas Ran ya. Nah, gitu. Jadi Jadi itu ya gratis jatuhnya. ya jadi aset kita muter terus teman-teman. Aset kan bisa berupa ilmu, itu kan aset. Aset terbaik itu kan ilmu. Kedua ya materi, gitu. Kita muter juga. Aset ilmu dapat, materi dapat. Aku pengen share manfaat ini ke teman-teman semua karena aku merasakan sendiri gitu. Terus teman-teman bisa tanya metodenya gimana mas caranya gitu. Kalau di TV pakai FXCM dan Wanda. Aku pakai FXCM mas. Aku pakainya FXCM. Kalau gold baru di TV pakai Wanda. Ya dan Ya, yang saya rasakan yang setelah pakai VPA ya, VPA dan Gold, ada momen-momen di mana kita males trading, ada momen-momen kita lagi sakit, nggak fit lah, tapi tetap menghasilkan profit. Nah itulah ya gunanya auto trade. Itu yang aku itu, rasakan selama 2 bulan ini ya. itu aku pernah ngerasain. Kayaknya teman-teman juga pasti nggak pernah ngerasain. Lagi Aku tuh lagi ngamut, sakit tapi perasaan lagi masuk nggak trading. enak. Hasilnya jadi nggak bagus ya mas ya. Iya. Nah, nanti ketika mood lagi enak, lagi kita baru Iya, masuk lagi manual trading. Tapi caranya gimana? Aku berkali-kali trading di saham, di forex, banyak tapi sih saham ya. Di saham itu eh, udah banyak belajar lah dari technical indicator, mau mau fundamental analysis, sudah aku pelajarin semuanya dan menurutku ini yang paling akurat dan paling aman untuk main di saham. Nanti akan aku share ke teman-teman gimana caranya investasi saham yang aman dan gimana cara milihnya, di mana nanti akan ada riset dividen yang aku share secara gratis buat teman-teman di sini semua.
Dan riset dividen itu nilainya itu puluhan juta, Mas. Itu yang riset itu institusi. Aku kasih gratis buat teman-teman. Gratis. Tapi jangan lupa share and subscribe YouTube kita dan join di Warung Trader. Ya. Aku kasih gratis riset dividennya. Tinggal masukin WA, nomor email, aku kasih riset gratis. Free buat teman-teman yang minat. Jadi tradingnya di saham ya, untuk trader saham. Pilih saham yang bagus, yang lain buang aja. Kalian fokus ke saham-saham bagus. Dan jumlahnya dari 800 emiten itu sudah disortir cuma puluhan. Telegram. Entry-nya pakai apa? Indikator yang didesain oleh TradingView yang ada di Warung Trader. Simple. Kalau masih bingung, bisa nanya Mas Ran, kita live trading ya Mas Ran ya. Ya. Tuh enak mumpung ada Mas Ran yang bisa bantu backup nih. Ya, jadi intinya Warung Trader Memo itu tradingnya full menggunakan liquidity. Kita benar-benar ngelihat dalamannya market. Gitu. Kita nggak semata-mata ngelihat cuman luarnya doang, bentuk nggak. Karena selama ini itu jadi pertanyaan kita kan, kenapa sih bentuknya seperti ini tapi kok masih SL? Apa sebabnya? Gitu. Kita spill bareng. Gitu. Cara pandang. Apa beda SND dengan liquidity? Nah, SND dan liquidity itu, jadi gini, SND dan liquidity itu adalah sesuatu hal yang berkaitan. SND memiliki liquidity. Liquidity yang order itu memiliki liquidity. Bank order itu memiliki liquidity. Liquidity itu apa ya? Semacam ini, akumulasinya. Karena gini teman-teman, di di forex itu pergerakan si institusi ya, ordernya itu cepat, makanya dikasih tahu sama indikator yang tadi, yang liquidity concentrate ini. Nah ini coba aku, kalau teman-teman pakai ini ya, ini kan kelihatan ya, liquidity concentrate-nya di mana? Yang numpuk mas, mana numpuk? Yang ini. Oke, udah kepanggil ya. Nah, yang liquidity yang concentrate-nya lebih yang tinggi, yang kayak gini, itu lebih cepat kepanggil. Terus. Nah, kayak gini teman-teman. Ini ada liquidity. Ini baru break structure. Ini structure. Ini white space di time frame yang lebih kecil. Lalu ada volume besar, dan volume besar itu terjadi saat memulai layout. Siapa yang ngegerakin layout ya? Mereka, the big guy. Kita play satu-satu candle. Nah, muncul lagi. Nah, bisa lihat aku zoom biar jelas maksud perkataan. Nah, di awal mula layout yang hitam ini, yang biru ini base. Dia muncul liquidity yang besar. Di sini ada akumulasinya, yang ungu dan yang medium. Ini jadi segini area. Ini liquidity concentrate. Misal segini. Kalau misal mau aman ya segini. Karena volatility ya. Nah, ini kena volatility makanya dia agak ke atas. Nah, ini yang aku sebut adalah, nah, ini harga close-nya di sini. Ini teman-teman. Ini yang week ini liquidity grab, tapi harga close di area concentrate liquidity. Close dan opennya. Ini kan close-nya, ini open. Dan ini liquidity grab ini untuk men-stop out para retail trader.
gitu. Nah, nanti kalau teman-teman pakai indikator ini, teman-teman bakal ngerti psikologi market dari institusi itu kayak gitu. Aku sih pakai indikator ini tawa-tawa sendiri sih, kok bisa gitu ya, aku mikir sendiri. Dan selama dia masih ada, dia akan terus di situ. Nah, dia bikin liquidity baru lagi, volumenya tinggi, dia ke atas lagi, concentrate-nya masih tinggi di atas, dan drop lagi jauh, stop out trader lagi di sini. Oh, di break. Ini kan WS panjang ya. Sebenarnya kalau teman-teman trading yang udah belajar nggak akan di market kayak gini. Tapi kalau ada liquidity itu jadi, oh di situ tuh ada order ternyata. Gitu. Kan drop, ya ini kan rally based rally, ada liquidity yang besar. Segini ambilnya oke, okay. Kalau mau dari average begini oke, okay. KTP berapa, nah, kirinya white space, ini ada liquidity, ada base, ada layoutnya kenceng. Ini kan udah tahu ya layoutnya harus kayak gimana, base-nya harus kayak gimana. Ini ada, aku pakai indikator ini untuk mengetahui base dan layoutnya yang kenceng yang kayak gimana. Nah, hitam itu base-nya yang bagus. Nah, untuk teman-teman misalnya kalau mau dapetin indikator ini, memo mau lagi perkenalan kayak gini, spill pertama, ini dikasih ada diskon untuk 10% semua produk indikator semua. Untuk tahu harganya, teman-teman klik di website. Di sini klik aja export advisor atau indikator. Untuk khusus indikator yang tadi, itu teman-teman harus WA. Harus WA mau ke Mas Rian, Jonathan, atau ke aku. Gitu. Diklik aja, nanti keluar WhatsApp-nya. Gitu, kalau mau tahu lebih jauh. Gitu. Nah, next untuk webinar selanjutnya kita akan trading di weekday sekali ya. Iya, Hari Jumat biar marketnya real, iya. marketnya lagi jalan. Biar teman-teman Kita bisa mau lihat main performanya. scalpingan juga, ayo. Ayo. Pakai volume. Seru. Jadi teman-teman beli indikator dibayarin oleh market. Di mana yang bisa kayak gitu? Ini investasi. Kalau misalnya teman-teman profit dari EA 10% dari 500 USD bisa dibeli, bisa ditabung. Tabung untuk beli indikator. Aku Ambil belajar terus gitu di komunitas. beli indikatornya udah balik modal, Mas. Yes. Ya jadi teman-teman kita di sini bukan hanya apa ya, bukan menjual ya. Kalau yang lain orang pada menjual, tapi kita pakai sendiri indikator ini. Kita pakai sendiri juga EA-nya untuk portfolio growth-nya saya pribadi dan portfolio growth-nya untuk keluarga juga. Saya justru pisahkan untuk EA ini saya taruh untuk saya portfolio growth untuk anak, untuk istri, untuk saya sendiri. Yes. Nah, liquidity concentrate-nya kayak gini. Yang numpuk kan. Ini ada jelas sih. Itu. Kalau tanpa ini pun, nah sebenarnya teman-teman pasti udah tahu sih. Oh di Bye. sini base-nya. Bye. Udah tahu. Nah, Tapi dengan indikator ini, teman-teman lebih bisa yakin. tahu, oh di sini tuh concentrate-nya setinggi ini ya. Dan yang ungunya pindah ke atas. Kalau yang ungu itu karakteristiknya dia cepat pindahnya karena volumenya kecil. Kalau yang biru dia cenderung lama. Oh, panjang sini yang biru muda. Nah, dia ngambilnya volumenya tinggi banget. Sekalinya mantul jauh. Gitu. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Soal apa? Trading atau apa?
Kalau pakai sendiri apa kapan-kapan boleh intip perkembangan akunnya Mas. Boleh boleh Mas Kresno, tinggal WhatsApp aja. Boleh, punya saya sendiri juga boleh. Ya, tinggal WA aja Kalau mau penasaran tanya nggak soal apa-apa, WA. saya kasih. Ya, Mas Santo, mau pamit silakan. Ya Terima Mas Santo, kasih, thank you ya Mas terima Santo kasih, ya. thank you Mas Santo. Nah, intinya SND dan liquidity itu sama, cuman liquidity ini lebih ke psikologi marketnya. Selama ini kita tahu SND ada di situ toh, nggak pindah, ternyata bisa pindah liquidity-nya gitu. Kan pindah, ini harga nggak kejemput, area nggak kejemput, pindah liquidity-nya ke atas. Ini liquidity-nya konsentratnya tinggi di sini, ada apa namanya, liquidity order buy pas di area itu warna hijau, ya aku lagi akumulasi. Oke Mas Joseph, thank you ya. Sip sip. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang masih penasaran soal toolsnya, indikator atau robotnya, ini kita kasih harga spesial untuk eh, mengapresiasi IT kita. Kita kasih diskon 10%. Untuk harganya teman-teman nanti di spill di WhatsApp aja. Teman-teman kontak aja ke nomor yang ada di website. Oke. Cek kalau gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mas Yudi ada yang pertanyaan lagi nggak? Teman-teman ada yang masih bingung nggak usah sungkan nanya atau mau nanya Pak tolong liatin saham A, saham B, saham C, silakan. Yes. Silakan, mumpung ada Mas Ran nih. Silakan. 10 menit lagi waktu kita. Mau lihat parlay. Setelah ikut Zoom ini saya bisa mengerti, Mas Ferry. Setelah ikut Zoom ini bisa dimengerti kenapa terkadang area SNI yang sudah bagus masih bisa meleset sepak. Iya. Mas Bro. Nah, tuh ada mau ngecek CAD Oh, JPY, boleh. baik. Mas Ran, CAD JPY. Bisa di GPY. Ya di GPY ini kan baru nih ya. Yang tadi ya. Iya, itu udah ditandain tuh. Ini kan udah confirm baik. Kalau pakai indikator ini udah confirm baik. Ini sebenarnya bisa beberapa kali entry loh, bisa sell, bisa buy. Pertama yang tadi. Nah, kan kalau gini ada dua area yang sell sama buy. Ya kita pasti ambil yang buy dulu. Topan ini kan area sempit banget. Kita lebarin lah karena flat segini, kita ambil play. Oke, TP close, dah. Next kita lihat lagi. Nah, ini kalau kita turun time frame kan ini ada wick yang menyentuh area ini ya, si bear apa namanya, liquidity order sell yang di break, dia kepanggil, dia jadi buy di break dua-duanya, dia ngambil liquidity grab yang di bawah, di break lagi, dan selama si area ini masih ada liquidity ordernya, dia masih berlaku, harga masih di situ-situ aja. Nah, sementara kan harga di sini dia confirm market, ini kan aku bisa sebutnya ya bos breakout structure, si bus. Oh, kira tipu Mas Yuris. Mana ya, udah keluar belum? Eh, kan udah jelas.
Selnya di sini areanya. Bener ya Mas Yuris ya? Yang ini kan ya? EAVPE digunakan untuk clearing forex yes. Misalnya di info nanti kalau ada tuh lagi boleh. Untuk XAU apakah ada beda antara EAVPE dan EA Gold Profit? Nah untuk XAU, untuk goldnya ya Mas Hendra. Untuk codingannya, EA yang Gold Profit tadi di sini, yang di website kita, itu berbeda di jarak antar averagingnya. Karena kita tahu sendiri volatility gold kayak gimana. Makanya sampai sekarang, kalau teman-teman lihat ada akun investor yang gold, gitu, itu ada order buy di atas banget. Itu belum close dan dia belum ada open buy lagi karena belum ada demand yang qualified. Gitu. Gold report tersedia yes. Itu Mas Hendra untuk apa namanya? Kalau misalnya dirimu kan udah beli yang VPA ya. Mas Hendra udah beli yang VPA, kalau misalnya mau pakai yang gold, yang forex bisa tolong liatin saham SMGR. Oh, Semen Gresik. Aku sih kan trader forex, tapi aku mau mau juga belajar trading saham. Jadi aku juga belajar sama teman-teman, sama Syudi ini. Jadi Ayo tunjukkan keren nih Mas. trading saham yang ngeri. SMGR Mas, Semen Gresik biar teman-teman bisa ngelihat. Berfungsi Ini nggak betul sih? ya? SMGR ya. Time frame berapa ya? Per hour. Per hour. Mm-mm. Kalau saya biasa lihat per hour di mana weekly. Ini ya. Nanti akan saya jelaskan teman-teman kenapa sih Pak saya pakai 4 hour dan demand weekly. Dia enggak. Nah, kalau ke per hour, teman-teman opsinya mau liquidity-nya lihat di 4H. 4H itu kan berarti 24. Atau di weekly. Jadi ini mau drop lagi sih Mas Yud. Nah, mau taruh dulu. Jangan Ini ngambil dulu. tahanan volume yang besar ini yang udah lama ini dia Iya. di break. Oh, sell ya. Dia ngeliat di bawah. Coba di bawah ada lagi nggak? Mas Ran biasanya di bawah tuh ada. Nggak ada. Waduh, gawat ini. Jangan masuk dulu. Dan dia setelah di break yang buy ini kan liquidity buy kan? Karena dia logikanya ada di bawah harga. Dan di break dia jadi area sell di sini. Dia mantul-mantul di sini. Begitu juga dengan ini, mantul lagi ke bawah terus. Dan liquidity yang di atas yang ungu ini dia pindah ke bawah semua mengikuti harga. Coba kita lihat di weekly. Dia mau kemana? Kalau mau ke weekly, teman-teman tinggal tulis Q. Ada nggak Mas? Liquidity di atas. Dia mantul di bawahnya di mana Mas? Di jauh Oh, banget. jauh banget. Serem ini mah. Di 3.300. Berarti kalau 3.300 serok ya. Ada Mas Hen. Kita Halo, sikat ya. japri aku Mas Hen. Thank you Mas Rani for June tonight. Saya izin live. Siap Mas Ferry. Thank you ya. Thank you udah join. Untuk teman-teman sekali lagi yang mau dapat PA VPA kayak teman-teman yang lain kayak Mas Yudi, Mas Hendra, terus ada Mas Anto, ada Mas Fikri yang tadi itu udah pada join EA VPA. Bisa tanya-tanya ke beliau kalau misalnya pengen tahu gimana Mas rasanya pakai EA VPA dari warung trader, pengalamannya gimana. Itu bisa tanya-tanya selain tanya ke aku. Kalau mau tanya logiknya gimana-gimana bisa tanya ke aku, boleh. Untuk nanya harga boleh nanya ke aku, boleh. Lifetime atau gimana, dan kita itu lifetime ya teman-teman, nggak ada sharing profit, broker bebas, tapi aku saranin brokernya pakai ECN, Iya, betul. pakai hot forex boleh gitu. Terus aku udah nyaman pakai HF sebentar. Nah ini kan liquidity grabnya sih SMGR di sini aku cuma Iya. nemu sell setup sih Mas untuk SMGR. Jadi teman-teman yang trading saham aku kasih tahu kenapa sih carinya entry-nya di 4 hour dan kita lihat area liquidity-nya itu di weekly. Kenapa? Karena harga average big buyer-nya atau si big bandar lah. Itu aku udah riset itu ada di liquidity weekly. Istilahnya gini, bandar kan belinya banyak.
Kalau kita minus 10% mungkin minusnya floating lossnya 1 juta. Tapi kalau bandar dia floating lossnya 1% ya, ya mungkin 1 miliar atau 10 miliar. Mereka akan menahan harga di situ, nggak mau dilongsorin lagi. Intinya seperti itu. Jadi kita gimana caranya kita tahu liquidity terbesarnya si bandar itu di mana? Oh di situ ya, tungguin aja ntar. Jangan terlalu buru-buru. Jangan takut apa ya, FOMO ya, ketinggalan harga. Tapi nanti gaya trading seperti ini adalah gaya trading swing jangka panjang, positioning trading. Tapi TP-nya panjang-panjang, bisa minimal 50-100%. Dan saya udah merasakan itu, TP bisa 50%, 100%. Tapi lama, saya bisa nahan 2 bulan, 3 bulan. Tapi TP-nya panjang dan lebih nyaman. Karena kita belinya di harga bawah, bottom. Yes, betul. Bukan harga pucuk atas. Gold sampai atas. Oke. Logic EA Gold Profit dan VPA berarti berbeda ya? Berbeda mas? Berbeda di averaging yang tadi, yang jaraknya ya? Ini SMGR kalau saya lihat kayak gini TP-nya udah kelihatan tuh mas. SMGR nanti dilongsor ke bawah, TP-nya udah kelihatan tuh di atas. Nunggu liquidity gitu. Di berapa kita kalau di Rioni siapa tadi ya yang nanya? Tadi Mbak yang Ani atau Mbak Ani Juwita. Ini sudah lama banget. Ini kan liquidity gap ya, hampir kena. Udah hampir kena ya. Dia nunggunya di harga bottom lagi. Iya. TP-nya panjang itu di atas. Tapi ya nggak bisa sehari 2 hari kalau saham. Makanya saya saranin kalau saham itu buat investasi long, ada harga bawah kita ambil. Belinya pakai apa? Dari profit VPA. Jadi kita beli saham gratis. Tradingnya tanpa emosi, beli sahamnya gratis pakai hasil profit dari VPA. Gitu cara saya. Itu yang biasa saya lakukan ya. Double income. Untuk investor akun robot itu pakai AFPP atau gold? Yang gold mas, karena beda lisensi. Yang akun robot tuh gold, yang gold profit. Yang ini ya, yang ini nih. Nah, ini yang gold, khusus gold nih. Ini yang VPA, khusus currency pair. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman, kayaknya sampai sini dulu untuk seru ya, hari ini seru. Pertama kali sama warung trader, pengenalan warung trader, cara kita trading, cara kita pandang market, cara warung trader mandang market, gitu. Semua tersedia di website untuk tools dan indikator ataupun robotnya untuk otomisasinya. Ya. Dan kita ini ya masyarakat, kalau ada saran input buat kita silahkan. Mungkin ada teman-teman mas, tolong dong tiap malam kita webinar atau tiap seminggu sekali, silakan. Nanti kita tampung idenya. Teman-teman bisa join ke Telegram kita juga ya. Betul. Telegram kita, linknya Mas Ran. Di Memo Trade. Teman-teman join ke grup kita, ramein di sana. Di sana kita bakal banyak diskusi, mau robot, mau indikator apapun semua kita di sana. Oke. See you in group pokoknya. Oke, ini yang datang udah season 16 ya. Terima kasih ya teman-teman yang masih join, yang udah join juga terima kasih udah hadir. Yang mau penasaran, sekali lagi yang penasaran bisa WhatsApp ke nomor yang di bawah. Di website ada Mas Rian, Mas Jonathan dan aku, itu timku sendiri gitu. Terima kasih teman-teman yang udah join ya. Thank you banget. Semoga yang aku share ini bermanfaat. Semoga bisa jadi apa ya, kebaikan buat kita semua gitu ya. Amin, amin. Amin, semoga. Terima kasih ya teman-teman ya udah join. Thank you so much. Bye bye.